Hai teman-teman, Bapak Ibu Dewan Juri dan semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatahillah dari MAN 3 Banyuwangi. Di sini saya ingin menyampaikan suatu cerita yang berasal dari daerah saya, yang berjudul Sri Tanjung, wangi yang lahir dari janji. Tapi apa sih wangi yang lahir dari janji itu? Penasaran? Ayo kita mulai. Dahulu kala hiduplah seorang perempuan cantik, baik hati, dan rajin sekali. Namanya Sri Tanjung. Ia menikah dengan Sidopekso, lelaki gagah dan setia yang merupakan patih dari kerajaan Sindorjo. Mereka tinggal di rumah di dekat sungai yang jernih sekali. Setiap Sidopekso pulang kerja, Sri Tanjung akan selalu menyambut dengan hangat. "Oh, suamiku, kamu sudah pulang rupanya. Tapi kamu tampak kelelahan. Kalau begitu, ayo kita masuk terlebih dahulu." Hari-hari mereka lalui dengan penuh tawa dan cinta. Dan hidup mereka bahagia. Sampai suatu hari, masalah pun datang. Suatu pagi, Sidopekso dipanggil sang raja, Silohadikromo, penguasa negeri Sindorjo. "Wahai Sidopekso, aku memiliki tugas untukmu. Bawakan surat ini kepada kerajaan Swargaloka dan jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal, nyawamu akan menjadi taruhannya." Sidopekso pun mengangguk dan menuruti perintah sang raja. "Baik yang mulia, hamba akan menjaga surat ini dengan sepenuh hati hamba." Tetapi ternyata semua ini hanyalah bagian dari rencana buruk sang raja. Ternyata ia diam-diam suka pada Sri Tanjung. Pada suatu ketika saat Sidopekso sedang bertugas dan jauh dari rumah, Silohadikromo mendatangi rumahnya Sri Tanjung. "Hai Sri Tanjung, kamu cantik sekali. Maukah kamu menjadi permaisuriku?" Sri Tanjung pun menolak dengan keras. "Tidak, yang mulia. Saya istri Sidopekso dan saya hanya setia padanya." Tetapi Silohadikromo tidak pantang menyerah dan masih ingin menggoda Sri Tanjung. "Ah, Tanjung, Sidopekso itu hanyalah prajurit biasa yang merupakan bawahanku. Mengapa memilih hidup sederhana dengannya jikalau kau bisa hidup mewah denganku?" Tetapi tindakan ini justru membuat Sidopekso membuat Sri Tanjung menjadi makin marah dan mengusir sang raja. "Jangan kau sentuh aku lagi, Silohadikromo. Sudah aku bilang aku hanya setia pada Sidopekso. Dan meskipun dunia berbalik padanya sekalipun, pergi kau dari rumah ini." Sidopekso pun diusir dengan hina. Dan saat perjalanan ia penuh amarah. Tapi rencana yang lebih jahat justru mulai tersusun di pikirannya. Ketika Sidopekso pulang, raja berkata dengan nada pura-pura sedih, "Sidopekso, aku tidak tahu bagaimana untuk bilang ini kepadamu. Istrimu berani-beraninya mencoba menggoda aku." "Apa? Tetapi Sri Tanjung bukan wanita yang seperti itu yang mulia." Ya sudah, jika menurutmu seperti itu, aku tidak akan memaksamu untuk mempercayainya. Aku juga tidak akan pernah berdusta pada rakyatku sendiri. Pulang kau sana." "Baik yang mulia, saya akan mencari tahu tentang situasi ini lebih lanjut.
saat saya telah kembali dari rumah. Saya izin pamit. Sidapuksa pun pulang dengan penuh amarah, kekecewaan dan kecemburuan. Saat Sidapuksa pulang ke rumah, dia langsung membuka pintu dengan sangat kasar. Sri Tanjung, mari sini, mari kau. Ada apa gerangan, wahai suamiku? Aku tidak bisa percaya ini. Berani-beraninya kau mencoba menggoda sang raja. Apa? Itu tidak benar. Justru raja menggodaku dan aku menolaknya dengan keras. Ini Sidapuksa sudah tidak percaya dan masih terbelenggu hasutan sang raja. Kalau begitu, ikut aku. Sidapuksa pun langsung menyeret Sri Tanjung keluar rumah dan menuju ke tepi sungai. Jikalau benar kau tidak menggoda sang raja, maka sungai ini akan menjadi harum setelah kau menjeburkan dirimu ke dalamnya. Tetapi jika benar bahwa kamu menggoda sang raja, maka sungai ini akan berbau busuk seperti bau bangkai. Baiklah, suamiku. Aku tidak percaya kau benar-benar melakukan ini. Tetapi, apa yang bisa kau berbuat? Kalau begitu, selamat tinggal. Sri Tanjung pun langsung menjeburkan dirinya ke dalam sungai. Dan tak lama kemudian, bau semerbak harum langsung memenuhi seisi sungai. Bau dari berbagai bunga seperti mawar, kenanga, melati bercampur menjadi satu. Sidapuksa yang tidak percaya pun langsung berlutut dan menangis jadi-jadinya. 1000 kata penyesalan telah terlontarkan. Tetapi itu semua sia-sia. Dan tidak ada lagi yang bisa mengembalikan Sri Tanjung kepadanya. Dari Sri Tanjung kita dapat belajar bahwa jangan mudah percaya fitnah dan selalu sayangi orang yang kita cintai, dan bahwa kebohongan dan fitnah akan selalu terkuak di akhir. Sejak saat itu, sungai itu diberi nama Banyuwangi atau air yang wangi. Sekali lagi, nama saya Ahmad Fatailah dan saya berterima kasih untuk semua yang telah mendengarkan cerita ini. Seru kan? Kalau begitu, sampai jumpa di esok hari. Dadah!